Aerofairing sudah berkembang sangat pesat di MotoGP. Semua tim kini menggunakan aerofairing untuk mendongkrak performa motor mereka. Berawal dari Ducati, kini semua tim beramai-ramai mengembangkan aerofairing yang cocok untuk motor mereka. Walau punya bentuk yang berbeda-beda, namun tujuan dari aerofairing dari setiap motor MotoGP itu sama, meningkatkan performa downforce motor. Penggunaan aerofairing pun memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri di arena balap MotoGP. Ada pihak yang ingin penggunaan aerofairing dikurangi, namun ada juga yang ingin aerofairing dikembangkan lebih jauh. Namun tidak dipungkiri bahwa keberadaan aerofairing membuat peta persaingan MotoGP saat ini menjadi lebih merata. Jadi apa saja kelebihan dan kekurangan aerofairing di MotoGP? Coba kita lihat. Aerofairing mulai sering digunakan di motor MotoGP sejak tahun 2015. Tepatnya sejak Ducati menggunakan winglet di motor GP15 milik mereka. Namun sebetulnya penggunaan winglet atau aerofairing sudah pernah digunakan lebih lama dari itu, sebelum akhirnya dipakai di GP15. Ducati sebenarnya sudah pernah memakai winglet pada GP10 saat masih dibela oleh Casey Stoner. Namun pada waktu itu Ducati menggunakan winglet tidak maksimal karena lebih mengedepankan estetika daripada fungsi. Sementara sebenarnya Suzuki pernah menggunakan winglet pada awal tahun 80-an, namun akhirnya penggunaannya juga tidak maksimal. Setelah dipakai pada GP15, tim-tim lain juga kemudian mulai menggunakan winglet pada musim selanjutnya. Musim 2016 jadi puncak dari penggunaan winglet ini. Banyaknya kecelakaan serta anggapan atas bahayanya winglet di lintasan membuat winglet kemudian dilarang pada musim 2017. Namun seperti regulasi-regulasi sebelumnya, regulasi pelarangan winglet ini juga ditemukan celahnya. Pada waktu itu, winglet adalah bagian terpisah yang dipasang pada fairing. Regulasi baru melarang tim memakai part terpisah yang tidak terintegrasi menjadi satu dengan fairing. Karena itu, tim akhirnya membuat paket fairing yang memiliki perangkat aerodinamika pengganti winglet ini. Lahirlah aerofairing. Tim pertama yang mengembangkan aerofairing ini sebenarnya bukan Ducati, melainkan Yamaha. Ducati kemudian mengikuti trik Yamaha yang mengintegrasikan winglet dan fairing ini. Hingga sekarang, Ducati jadi tim yang lebih unggul dalam pengembangan aerofairing di MotoGP dibandingkan tim lainnya. Pertama, jika dibandingkan dengan winglet dari tahun 2015 hingga 2016, aerofairing jauh lebih aman jika terjadi benturan. Karena bentuk dari aerofairing ini dirancang untuk tidak memiliki bentuk yang membahayakan, terutama jika dibandingkan dengan winglet generasi awal yang kebanyakan berbentuk runcing dan tajam. Sehingga jika terjadi benturan dari pembalap lain, pembalap tidak punya resiko teriris aerofairing. Kedua, jelas adalah peningkatan downforce untuk motor sehingga motor bisa menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Aerofairing bekerja seperti vacuum cleaner yang menghisap motor ke tanah, membuat ban mendapatkan traksi maksimal dan juga mencegah wheelie. Karena efeknya yang meminimalisir wheelie tanpa mengurangi akselerasi, maka aerofairing dapat membuat motor terus mendapatkan tenaga di lintasan lurus tanpa khawatir power motor dipotong oleh perangkat anti-wheelie. Ketiga adalah membantu memecah hambatan udara. Jika dulu bentuk fairing sangat terpengaruh oleh angin, kini penggunaan aerofairing dapat membuat hambatan udara lebih mudah untuk dihadapi. Karena kini aerofairing akan memecah udara untuk dialirkan dengan lebih efektif daripada fairing standar yang hanya memecah angin ke satu arah. Namun ada juga kekurangan yang harus ditanggung oleh motor-motor aerofairing sekarang ini jika dibandingkan dengan motor generasi sebelumnya. Pertama adalah berkurangnya kelincahan. Dulu motor MotoGP memiliki kelincahan yang lebih saat hendak bermanuver di tikungan. Hal ini sangat terlihat pada Yamaha, motor tidak memerlukan ruang yang lebar untuk bermanuver memasuki tikungan.
Kini, karena penggunaan aerofairing, dimensi motor bertambah lebar dan juga menguras ruang sirkuit untuk bermanuver. Pembalap tidak bisa sembarangan dalam melakukan manuver overtaking, karena kini overtaking harus dilakukan di ruang yang cukup lebar agar tidak menyenggol pembalap yang akan dilewati. Hal ini dibenarkan oleh Alex Marquez pada interviewnya bersama Iwan Banaran, bahwa sekarang sulit menciptakan ruang untuk overtaking. Kedua adalah aerofairing memproduksi dirty air. Dirty air adalah angin kotor yang dihempaskan dari motor kepada motor yang berada di belakang, menyebabkan motor belakang kehilangan downforce. Permasalahan dirty air ini sebenarnya sudah lama terjadi di Formula One. Bahkan manajemen F1 sampai membuat regulasi aerodinamika agar mengurangi dirty air yang dibuat oleh mobil Formula One. Tidak hanya menyebabkan penurunan downforce, namun dirty air di MotoGP juga membuat ban depan motor belakang mengalami kenaikan suhu lebih cepat, sehingga pembalap harus menjaga jarak. Karena hal ini, persentase dogfight di MotoGP berkurang drastis, karena pembalap harus lebih memperhitungkan efek dari dirty air ini. Ketiga adalah membuat motor sangat tergantung pada aerofairing. Dalam arti, jika motor mengalami senggolan dan kehilangan salah satu wing di fairing, motor menjadi sangat sulit dikendalikan. Hal ini dikarenakan aerodinamis dari motor menjadi tidak seimbang, sehingga motor tidak bisa dikendarai secara maksimal jika aerofairing bermasalah. Pecco di GP Valencia 2022 adalah salah satu contohnya. Akibat kehilangan salah satu wing, Pecco harus terus kehilangan posisi. Keempat adalah secara estetika, motor MotoGP sekarang tidak lagi enak dilihat. Mungkin ini selera, namun motor yang penuh dengan perangkat aero hampir membuat motor MotoGP sudah bukan lagi terlihat seperti motor. Salah satu bentuk aerofairing yang membuat dahi berkerut adalah aerotail milik Yamaha dan KTM yang berbentuk seperti bangku. Dilihat saja aneh, walau tentu pasti ada fungsinya. MotoGP harus mempertimbangkan langkah seperti Formula One, di mana perangkat aerodinamika kini dibatasi dengan lebih ketat, sehingga kekurangan dari perangkat aerofairing dapat diminimalisir dan ditemukan celahnya agar MotoGP menjadi lebih kompetitif kembali.